Ya, pagi ini di kegiatan belajar kita tidak seperti biasanya ada mentor atau dosen dari STT Berita Hidup yang datang pagi hari ini bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran kita sebagai praktek micro teaching, untuk mapel PAK. Ya, sekali lagi, salam, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Sehat semua? Sehat. Beri senyumnya kiri kanan. Katakan aku sehat, aku baik, aku semangat pagi ini? Semangat. Mana semangatnya? Ada di sini. Ya, pagi-pagi semangat. Ya, mana semangatnya? Pagi-pagi semangat. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pagi ini, silakan untuk Vina memimpin satu pujian dan doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengawali setiap kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas satu pujian yang berkata betapa baiknya Tuhan, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau. Nah, kita akan menyanyikan bersama-sama dan menghitung bertiga, 1, 2, 3. Kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu, anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semua dengan anugerah-Mu. Yesus sampai semoga kami anak-anak-Mu akan mulai setiap kegiatan kami, mari Tuhan dalam kami, berikan kami hikmat, kebenaran yang berasal daripada-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi setiap kegiatan seolah kami berbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kita Yesus yang betul-betul mengajar di tempat ini, memberikan kesabaran Tuhan untuk mendidik dan menjaga kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Vina. Silakan duduk kembali. Ya, untuk materi kita pagi ini tentang menyangkal diri. Ya, menyangkal diri topiknya diambil dari Matius 16 ayat 24. Adakah di antara kalian yang mengetahui apakah itu menyangkal diri? Salomo, bisa? Apa itu menyangkal diri? Ya, menghindari godaan, menjauhkan diri dari godaan. Nah, godaan-godaan sebagai remaja Kristen itu biasanya apa saja sih? Apa yang sering terjadi, godaan-godaan yang harus dihindari sebagai remaja Kristen? Apa Eksan contohnya? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu contohnya? Nafsu makan? Ya, Nafsu tidur atau nafsu yang mana? nafsu yang kayak apa bahasanya itu? Keinginan. Ya, keinginan kayak keinginan daging gitu lah. Keinginan daging. Yes. Nah, apa rupa-rupa keinginan daging? Rupa-rupanya itu kayak Contoh seksual. konkret aja. Seksual. Seksual. Oh, pornografi. Ya, Pornografi, porno aksi. Yes. Nah, itu contoh-contoh godaan yang terjadi di sekitar kalangan anak remaja yang Ya. harus dihindari. Itu contoh dari menyangkal diri. Nah, menyangkal diri itu adalah menempatkan kehendak Allah menjadi satu prioritas, ya. Menyangkal diri menjadi satu prioritas yang harus dilakukan oleh anak-anak Kristen, ya, khususnya remaja-remaja Kristen. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar dari para tokoh tentang penyangkalan diri. Tokoh-tokoh dalam
menyangkal diri ketika setelah melakukan puasa 40 hari 40 malam mengalami pencobaan di padang gurun. Ketika selesai berpuasa, lapar-laparnya datang si iblis untuk menggoda, ya. Bagaimana kalau batu-batu ini diubah menjadi roti? Kalau saya mungkin tergiur ya, tergoda. Tetapi dalam pencobaan itu Tuhan Yesus tunjukkan bahwa Yesus mampu menyangkal diri. Kemudian Rasul Paulus melakukan penyangkalan diri ketika menjadi pemberita Injil, menjadi seorang misionaris ya, seorang yang bermisi. Bagaimana harus dianiaya, bagaimana harus dipenjarakan, tetapi terus memberikan dukungan moral yang melalui surat-suratnya ke jemaat-jemaatnya, baik jemaat Galatia, Korintus, di Roma. Dalam masa kesesakan, menulis surat itu bukan pada waktu kongko-kongko di bawah pohon jambu, ada angin sembilu, tidak, tetapi dalam situasi penganiayaan, dalam situasi yang tidak nyaman. Kemudian kita belajar juga dari kitab PL, ada sosok wanita ya yang juga mampu menyangkal diri, yaitu Ruth atau juga Esther, di mana mereka memprioritaskan kepentingan bangsanya pada waktu itu, ya, untuk dia berani mengorbankan dirinya demi untuk bangsanya mendapatkan keselamatan. Itu dari hal-hal penyangkalan diri. Dan tadi bagaimana seorang remaja Kristen dalam menyangkal diri, harus menjauhkan diri dari godaan-godaan. Nah, contoh konkret di dalam sekolah ada yang namanya menerapkan 7K. Apa saja 7K itu? Sebutkan satu, Johannes. K pertama, keamanan. Dari sini. K kedua, Immanuel. Tidak tahu, Joel. K, 7K. Berkaitan dengan lingkungan sekolah. Keamanan sudah. Kebersihan, oke, bagus. Liana? Keindahan. Vina? Sudah ada keamanan, ada keindahan, ada kebersihan. Apalagi? Ketertiban, bagus. Joget. Kelima. Nyaman, kenyamanan. Ya, sudah ada keamanan, keindahan, kebersihan, kenyamanan. Berikutnya apa lagi? Kedisiplinan. Kedamaian. Masuk di kenyamanan. Satu lagi kerindangan. Artinya di lingkungan sekolah itu harus asri, ya. Makanya ada tanaman-tanaman yang menyejukkan. Nah, di dalam melaksanakan 7K tadi, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan sebagainya, maka seorang siswa itu harus berani menyangkal diri. Artinya mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Bagaimana kalian bisa nyaman? Ya, yang suka usil, suka panjang tangan, ya harus mulai berubah. Nah, mau bagaimana kalian ingin hidup di lingkungan yang bersih? Ya harus rajin. Ya. Bagaimana kalian ingin hidup tertib? Ya harus taat sama peraturan. Kalau hari Senin, Selasa wajib pakai dasi, pakai dasinya. Berangkat ke sekolah rapi, bersih, kan senang ya kan? Daripada seperti bangun tidur awut-awutan, itu tidak. Kalian lihat kalau temannya awut-awutan, nyaman nggak lihat? Ya. Pengennya dimandikan temannya. Ya, untuk materi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk Pak Dr. Dani yang sudah bersama-sama di SMTK Pilihan Hidup. Selamat pagi semua, beri apresiasi.